Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama mempelajari tentang bentuk aljabar ya. Jadi ada beberapa bagian yang akan kita pelajari pada bab 3 bentuk aljabar ini, yaitu pertama mengenal bentuk aljabar, kedua operasi bentuk aljabar, ketiga pemfaktoran bentuk aljabar, dan keempat cara menyelesaikan pecahan bentuk aljabar. Nah, sekarang kita pelajari bagian pertama yaitu mengenal bentuk aljabar ya. Dimana di sini mengenal bentuk aljabar itu ada beberapa bagian. Yang pertama pengertiannya, kemudian unsur-unsur bentuk aljabar, kemudian yang ketiga nilai bentuk aljabar, dan yang terakhir KPK dan FIB dari bentuk aljabar. Kita lihat bagian pertama mengenai pengertiannya. Pengertian bentuk aljabar ya. Jadi pengertian bentuk aljabar adalah simbol adanya suatu kalimat matematika. Bentuk aljabar ada suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi di sini nantinya ada simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Sebagai contoh kita lihat contohnya bentuk aljabar ini ada 5x, kemudian ada 3a tambah 7, kemudian ada 2m kuadrat kurang 3n. Nah, ini contoh-contoh bentuk aljabar. Jadi ada simbol-simbol ya. Nanti kita lihat apa simbol-simbol tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan dulu bagian ini. 5x artinya itu adalah 5 kali x. Kemudian 3a tambah 7 artinya 3 kali a tambah 7 ya. Kemudian yang terakhir 2m kuadrat kurang 3n artinya 2 kali m kuadrat kurang 3 kali n ya, itu artinya. Nah, sekarang kita masuki bagian kedua yaitu mengenai unsur-unsur bentuk aljabar. Yang pertama, ada di sini yang istilahnya variabel atau peubah. Apa itu variabel? Dia berupa huruf-huruf ya. Huruf-huruf tersebut tentunya mewakili bilangan pada bentuk aljabar ya. Jadi di sini cirinya adalah berupa huruf. Itu namanya variabel. Yang kedua, koefisien. Koefisien itu bilangan di depan variabel. Jadi bila ada bilangan di depan variabel itu disebut dengan koefisien. Yang ketiga, konstanta. Nah, kalau konstanta itu bilangan tanpa variabel. Jadi dia cuma ada bilangan saja tanpa ada huruf atau variabel yang mengikuti. Kemudian yang berikutnya derajat, itu adalah pangkat tertinggi variabel. Jadi variabel ada, kemudian dia mempunyai pangkat, berapa pangkat tertingginya itu disebut derajat. Yang terakhir adalah suku. Apa itu suku? Suku adalah bagian dari bentuk aljabar dan dia dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau tambah atau operasi pengurangan atau tanda kurang ya. Supaya lebih jelas kita lihat contohnya. Ya, bentuknya di sini ada beberapa contoh. Ini contoh ya, 3x, x kuadrat tambah 2y kuadrat, 5pi kurang q tambah 6, dan min 2f negatif 2m kuadrat, negatif n pangkat 3, tambah n kurang 7. Ini adalah keempat ini adalah bentuk contoh-contoh bentuk aljabar. Nah, sekarang dari keempat bentuk aljabar ini kita coba tentukan yang mana variabel, koefisien, konstanta, suku, dan derajat. Tadi kita sudah ketahui bahwa yang namanya variabel itu berupa huruf ya. Jadi di sini 3x yang berupa huruf yang mana? Iya, x ya. Berarti hurufnya atau variabelnya adalah x. Nah, sekarang 3x berarti koefisiennya. Apa tadi koefisien? Bilangan di depan variabel. Variabel yang tadi sudah kita ketahui yaitu x, berarti bilangan di depan variabel itu adalah angka 3 ya. Nah, kemudian konstanta, apa tadi konstanta? Bilangan tanpa variabel. Nah, sekarang kita lihat di sini ada enggak yang bilangan saja tanpa variabel? Tidak ada kan? Berarti itu konstantanya adalah 0. Nah, suku. Suku karena di sini dia cuma ada tidak ada tanda tambah berarti dia satu suku ya. Tidak ada tanda tambah atau tanda kurang berarti ini cuma satu suku. 3x ini ya. Yaitu jadi sukunya 1 yaitu 3x ini ya. Kemudian derajatnya. Apa tadi derajat? Pangkat tertinggi pada variabel. Ini tadi variabel x. Nah, kalau tidak ada tulisan angka
pangkatnya itu berarti adalah pangkat 1 ya. Nah, yang kedua, tadi yang pertama semoga bisa dipahami ya. Yang kedua kita lihat lagi variabelnya. Huruf, variabel tadi huruf ya. Yang mana? Ya, X ada berapa? Ada 2 ya, yaitu X dan Y. Koefisien, angka di depan variabel ya. Variabelnya X ya kan? Nah, di depan variabel ini kalau tidak ada angka berarti koefisiennya 1. Kemudian di depan Y, koefisiennya angkanya 2 karena Y juga sebagai variabel. Jadi karena tadi variabelnya X dan Y, kemudian koefisien angka di depan variabel, jadi kita lihat masing-masing di depan masing-masing variabel, di depan X-nya. Kemudian juga di depan Y. Di depan X tidak ada angka berarti 1 karena sudah kesepakatan dalam matematika. Bila tidak ada angka di depan variabel berarti koefisiennya 1. Kemudian 2. Jadi untuk koefisien 1 kesepakatannya tidak ditulis ya. Tidak dituliskan dalam bentuk aljabarnya. Tapi kita tahu bahwa koefisien ada 1. Kemudian di depan Y pangkat 2 itu adalah 2. Nah, konstantanya. Ada enggak di sini konstanta? Yang namanya konstanta tadi adalah bilangan tanpa variabel. Ada enggak di sini? Ya, tidak ada. Berarti konstantanya juga 0 ya. Sukunya. Nah, ini ada satu tanda tambah atau penjumlahan. Berarti ini X kuadrat, ini satu suku. Kemudian 2Y kuadrat satu suku. Jadi ada berapa suku? Ada 1, 2. Jadi ada 2 suku ya. 1, 2. Derajat, kita lihat derajat kan tadi adalah pangkat tertinggi pada variabel. Kita tahu tadi variabelnya X dan Y. Pangkat tertingginya adalah 2. Jadi berarti derajatnya adalah 2 ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Kita lanjutkan yang ketiga. Variabelnya, hurufnya. Iya, ada 2 juga di sini yaitu P dan Q. Kemudian koefisien angka di depan variabel. Di depan variabelnya P 5, ada 5. Kemudian di depan Q tandanya kurang, berarti negatif. Angkanya tidak ditulis, berarti 1. Jadi koefisiennya adalah 5 dan negatif 1 ya. Jadi ingatkan ya, tanda ini mempengaruhi nilainya positif atau negatif ya. Kalau dia tambah berarti positif ya. Seperti ini tadi kan 2, dia positif berarti. Tapi kalau ini tidak ditulis berarti 1, tapi karena dia kurang berarti negatif 1. Kemudian konstanta angka tanpa variabel ada enggak di sini? Iya, ada yaitu 6. Positif ya, karena dia tanda tambah berarti 6. Nah, sekarang sukunya ada nih 1, 2, 3. Jadi ada 2 tanda yang memisahkan yaitu kurang dan tambah. Berarti ada 1, 2, 3. Jadi sukunya adalah 3, banyak sukunya. Derajatnya. Nah, kalau tidak dituliskan berarti pangkatnya derajat pangkat pada variabel ya. Variabelnya P dan Q. Di sini kalau tidak ditulis pangkatnya berarti pangkat atau derajat 1 ya. Yang terakhir. Negatif 2M pangkat 3 tambah N kurang 7. Variabelnya huruf. Iya, M dan N. Koefisiennya angka di depan variabel, variabelnya M. Ini angka di depannya negatif 2. Kemudian N, angkanya tidak dituliskan berarti positif ya. Positif 1 karena tanda tambah nih. Karena dia tidak ditulis berarti 1. Tapi kemudian ada tanda tambah berarti positif. Jadi koefisiennya adalah negatif 2 dan 1. Konstanta angka tanpa variabel. Kita lihat di sini yang tidak mempunyai variabel adalah angka 7. Tapi karena ada tanda kurang di depannya berarti negatif 7. Sukunya, nih ada 2 operasi ya, tambah dan kurang. Kita hitung 1, 2, 3. Jadi sukunya sebanyak 3. Kemudian derajatnya kita lihat pangkat tertingginya adalah ini pangkat 3, ini pangkat 1. Pangkat tertingginya berarti 3. Jadi derajatnya 3. Nah, itu namanya variabel koefisien konstanta suku dan derajat. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita pelajari suku-suku sejenis. Suku-suku sejenis itu adalah suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat variabel tersebut sama. Jadi sejenis kalau variabel dan pangkat variabelnya sama. Contoh, 3X dan 4X ini variabelnya X, yang di sini iya X juga, sama enggak?
sama variabelnya. Sekarang kita lihat pangkatnya. Ini pangkat berapa? Ingat kalau tidak ditulis tadi pangkatnya 1. Yang di sini juga 1. Berarti ini sama ya kan? Variabel dan pangkatnya sama berarti dia dikatakan sejenis ya. Nah, yang kedua, 2M pangkat 3 dan N pangkat 3. Variabelnya ingat suku sejenis itu adalah memiliki variabel dan pangkat pada variabel sama. Ini variabelnya M. Ya ini N. Sama enggak? Iya, sudah jelas tidak sama. Walaupun pangkatnya sama, tapi variabelnya kan beda. Berarti dikatakan tidak sejenis. Ya. Yang terakhir ini adalah pi kuadrat dan 5pi kuadrat. Ini variabelnya pi, di sini juga pi, ya kan? Kemudian berarti sama ya variabelnya. Sekarang pangkatnya ini pangkat 2, di sini juga pangkat 2. Ternyata sama, maka dikatakan sejenis ya. Nah, sekarang paham ya, suku-suku sejenis pangkat dan variabel pangkatnya sama. Nah, pangkat variabel sama ya. Sekarang kita lanjutkan mencari nilai bentuk aljabar ya. Mencari nilai bentuk aljabar. Kita lihat di sini ada nilai bentuk aljabar itu adalah nilai yang diperoleh setelah kita memasukkan nilai pengganti variabel ke dalam bentuk aljabar. Jadi nanti ada nilai variabelnya, pengganti variabel kita masukkan ke dalam bentuk aljabarnya, maka akan diperoleh suatu nilai. Itulah namanya nilai bentuk aljabar. Supaya lebih jelas kita lihat contoh soal. Ibu ambil dari uji kompetisi 1 nomor 4 bagian B isian halaman 120, bisa dibuka bukunya. Ada nilai R. Nah, jadi di sini R, S dan T sebagai variabel ya. R-nya nilainya 2, S-nya 5 penggantinya dan T adalah negatif 3. Kita diminta menghitung nilai dari 4R kuadrat kurang 2 kali R kali S kurang RST ya. Artinya kita ganti nilai R ini kita ganti dengan nilai-nilai yang ada di sini yaitu 2. S-nya kita ganti dengan 5 ya. Jadi kita lihat di sini. Ingat tadi ini artinya 4 kali R pangkat 2. Ini artinya 2 kali RS kali S. Kemudian ini artinya R kali S kali T. Jadi R-nya kita ganti dengan 2. Nih ya. Pangkatnya tetap ya. Jangan dirubah-rubah bentuk aljabar orang. Pangkatnya tetap di sini pangkat 2. Berarti juga pangkat 2, nilai R-nya ganti dengan 2. Kemudian dikurang, kurang juga. Ini sengaja Ibu kurung. Ya, Ibu beri tanda kurung supaya memudahkan pengelompokan perhitungannya ya. Kemudian ini ada angka 2, berarti 2. Kalikan R. R-nya ganti dengan 2. Nih ya. Kemudian S-nya kita gantikan dengan 5. Kemudian kurang, kurang. Nah, R ini kita ganti dengan 2. Nih ya. Kemudian S-nya kita ganti dengan 5 dan T-nya ganti dengan negatif 3. Nah, berikutnya tinggal kita hitung. Yang bisa dihitung dulu 2 pangkat 2 itu 4. Ini 2 kali 2 4. 4 kali 5 20. 2 kali 2 4. 4 kali negatif 3 negatif 12 ya. Nah, sekarang 4 kali 4 itu adalah 16. Ini 20. Nah, ini ya. Pada bab 1 sudah belajar, ada 2 tanda berarti kita kalikan ini negatif kali negatif jadi positif ya. Berarti hasilnya 16 kurang 20. Negatif 4, negatif 4 tambah 12 berarti positif 8 hutang 4, bayar 12. Berarti ada kembalian ya. Nah, ini mengenai nilai bentuk aljabar, semoga bisa dipahami ya. Kalau ingat, kalau misalnya nanti kalian ada yang tidak paham, masih putar-putar ulang aja kembali videonya ya. Pokoknya putar ulang sampai kalian bisa memahaminya. Kalau Ibu seperti itu biasanya ya, ada suatu video, kemudian ada beberapa langkah yang tidak Ibu pahami, maka Ibu putar di mana langkah yang tidak Ibu putar ulang videonya pada bagian yang atau pada langkah-langkah yang Ibu kurang paham ya. Berikutnya kita lanjutkan. Ya, berikutnya kita pelajari bagian ketiga, bagian keempat ya. Keempat,
itu yaitu mengenai KPK dan EPB bentuk aljabar. Nah, pada bab 1 kita sudah belajar cara mencari KPK dan EPB. Jadi di sini kita tinggal mengembangkan dalam bentuk aljabar. Jadi sama ya. Pada dasarnya sama, mencari KPK dan EPB yaitu dengan faktorisasi prima, di mana KPK itu kita mencari atau menggabungkan angka-angka yang ada pada semua bilangan yang diminta. Kalaupun ada yang sama, maka ambil pangkat tertinggi. Kalau EPB itu faktor ya, faktor persekutuan terbesar. Jadi faktor yang namanya faktor artinya angka-angka yang dapat diambil itu adalah angka-angka yang ada pada setiap bilangan yang diminta. Ya. Kalau misalnya dalam setiap bilangan itu ada angka yang tidak ada, berarti tidak bisa diambil dalam hitungan. Supaya lebih jelas kita lihat contoh. Ibu ambil dari uji kompetensi 1 nomor 4 bagian J halaman 120. Bisa dibuka bukunya, soalnya kita lihat ya. Kita lihat soalnya itu adalah tentukanlah KPK dan EPB dari 48 pi pangkat 2Q, 60 PQ pangkat 2 dan 72 PQ. Nah, sekarang kita cari faktorisasi prima dari masing-masing bilangan ini. Jadi ada 3 bilangan ya. Ada 3 bentuk aljabar. Kita cari yang pertama 48. Itu faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 4 kalikan 3. Ini faktorisasi prima untuk 48. Nah, yang untuk bentuk aljabar yang memiliki variabel ini tinggal mengikuti saja. Ini pi pangkat 2, ini pi pangkat 2, Q ya. Jadi yang penting itu adalah pemfaktorisasian prima dari angka-angka atau dari koefisien bentuk aljabar tersebut ya. Kemudian kita lihat lagi 60 pi Q kuadrat. Ya, jadi ini pi-nya mengikuti ini saja ya, Q-nya juga Q kuadrat. Nah, 60 ini kita faktorisasi prima, maka itu adalah penguraiannya 2 pangkat 2 kali 3, kemudian kalikan 5. Nah, 72 PQ, itu faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2, kalikan. Nah, ini PQ mengikuti saja, cuma dipisah. Nah, sekarang kita cari kita coba mencari KPK-nya. Ingat, KPK itu semua bilangan yang ada di sini. Ya, yang ketiga bilangan di sini semua bilangannya kita ambil. Kalau ada yang sama kita ambil pangkat tertinggi. Jadi di sini 2 ketiganya ada, kita ambil pangkat 4 ya. Kemudian 3 juga ada, ambil pangkat 2 ya. Kemudian di sini 5-nya pangkat 1. Pi-nya ada juga ketiganya, ambil pangkat 2. Kemudian Q-nya ada ketiganya, ambil pangkat 2. Jadi pi kuadrat Q kuadrat variabelnya. Kemudian koefisiennya ini kita kalikan 2 pangkat 4, 16 ya. 16 kali 9, 720. Jadi KPK-nya adalah 720 pi pangkat 2 Q pangkat 2. Nah, berikutnya kita cari EPB. Nah, kalau KPK semua angka tadi dimasukkan dalam hitungan, tapi kalau EPB yang hanya ada di ketiganya saja. Contoh di sini ya. Ini 2. Nah, di sini di ketiganya ada, tapi kita ambil pangkat terendah yaitu pangkat 2 ya. Nah, kemudian 3. Di ketiganya ada. Ambil pangkat terrendah yaitu pangkat 1. Nah, kalau 5, di 60 ini ada 5, tapi di 48 dan di 72 tidak ada angka 5, maka tidak bisa dimasukkan dalam hitungan FPB. Nah, kemudian kalau variabelnya, ketiganya ada P, dan ketiganya juga ada Q. Maka ambil pangkat terendah yaitu Pi untuk Pi ya, kemudian untuk Q ambil pangkat terendahnya Q. Jadi berarti kita hitung koefisiennya 2 pangkat 2, 4, 4 kali 3, 12. Jadi 12 PQ. Ini EPB-nya ya. Demikian cara menghitung atau menentukan KPK dan EPB bentuk aljabar. Jadi variabel itu tidak terlalu membuat kita susah, kita tinggal mengikuti apa yang ada di soal. Tinggal kita melakukan faktorisasi prima terhadap koefisiennya saja. Jadi ingatkan kembali mencari KPK dan EPB pada bab 1 yaitu mengenai KPK EPB bilangan bulat ya. Demikian materi untuk bab 3 bagian awal bab 3 ini ya. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat terus belajar ya. Semangat terus belajar, jangan sampai
kondisi kita yang saat ini mempengaruhi semangat kalian untuk belajar ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.